Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 10. Pada hari ini kita lanjutkan dengan materi pendidikan agama Islam. Dan kita akan lanjutkan dengan bab 5, yaitu berpedoman pada sumber hukum Islam. Jadi hukum Islam adalah merupakan hal yang penting bagi kita sebagai umat Islam untuk kita ketahui. Dinul Islam merupakan aturan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan tersebut dibuatlah aturan-aturan yang menuntun perilaku muslim, bagaimana dia berhubungan dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, berhubungan dengan sesamanya yang disebut dengan hablum minannas, juga bagaimana seorang muslim berhubungan dengan alam yang disebut dengan hablum minal alam. Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan atau hukum yang harus dilakukan oleh manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah. Oleh karena itu, sebagai hamba dan khalifahnya, kita harus memahami hukum-hukum Allah tersebut dengan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran. Adapun sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, berarti bacaan atau dibaca. Bacaan sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Berdasarkan pengertian ini, maka kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi selain Rasulullah tidak dinamakan Al-Quran seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berikut keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah. Wahyu merupakan pengetahuan yang dituangkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa Nabi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu melalui beberapa cara, diantaranya adalah melalui mimpi yang ditanamkan langsung ke dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu turun sebagai suara gemerincing. Jibril menjelma sebagai manusia. Jibril memperlihatkan bentuk aslinya dan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dari balik tabir. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 7, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyal litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir." Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau kiamat.
tidak diragukan adanya segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Yang ketiga, Al-Quran merupakan hujjah. Secara garis besar, Al-Quran berisi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan dan alam sekitar kepada manusia. Dalam Al-Quran, segala hukum, peraturan, pedoman beribadah diatur. Oleh karena itu, sebagai umat Muhammad SAW, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah. Dengan demikian, umat Islam dituntut minimal membacanya dan mentadaburinya, apalagi membaca Al-Quran bernilai ibadah. Artinya, setiap ayat yang dibaca akan mendapat pahala dan pahala tersebut dihitung huruf per huruf. Yang keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan dibuktikan kenabiannya. Maksud Al-Quran sebagai mukjizat karena saat itu bangsa Arab terkenal dengan kepiawaiannya terkait dengan sastra. Syair-syair yang dibuat tersusun dengan bahasa yang sangat indah dan dijadikan perlombaan. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah dan mukjizat tersebut dikhususkan hanya bagi Rasulullah SAW dan tidak untuk nabi yang lainnya. Karena setiap nabi dianugerahi mukjizat harus yang tidak sama antara satu nabi dengan yang nabi lainnya. Kelima, Al-Quran sebagai hukum. Ajaran Islam merupakan agama yang menuntun umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, Al-Quran berisi hukum yang sangat lengkap. Kemudian kandungan Al-Quran yang pertama ada berisi tauhid, mengesahkan Allah merupakan visi utama dari ajaran Islam. Kemudian ibadah dalam hal ini dipahami sebagai aktivitas yang menghidupkan tauhid dalam hati serta meresapnya ke dalam jiwa. Ibadah pada dasarnya merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai konsekuensi menjadi khalifah di muka bumi. Ibadah terbagi dua, ada ibadah makda dan ibadah gairu makda. Yang ketiga, janji dan ancaman. Orang yang mengimani Al-Quran adalah orang yang beramal soleh, yang dijanjikan pahala dan surga. Kemudian kandungan Al-Quran yang keempat adalah jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran banyak berisi prinsip dan aturan hukum. Di antara prinsip dan aturan tadi ada yang mengatur hubungan manusia atau hablum minannas dan dengan Allah hablum minallah. Dan ada pula yang mengatur hubungan dengan alam atau sesama juga manusia ada. Anak-anakku sekalian, penjelasan tentang pedoman kita dalam Al-Quran, Ibu akhir dulu sampai di sini dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada minggu depan penjelasan tentang sumber hukum Islam atau pedoman umat Islam dalam ajaran Islam tentang panduan atau pedoman kita yaitu Al-Quran. Ada namanya hadis, ada namanya ijtihad dan nanti dilanjutkan pada minggu depan. Dan materi ini anak-anakku sekalian bisa dibaca pada buku yang Ibu sudah kirim pada minggu yang lalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.